Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa-kuasa kegelapan yang mau tidak mau tetap masih ada di sekitar kita. Bahkan banyak orang juga tetap mempercayainya dan mereka menjadikan sebagai kekuatan-kekuatan hidup. Kadang-kadang kita kebingungan. Tetapi mari kita belajar dari kesaksian firman Tuhan bahwa sihir dan tenung itu bisa dikalahkan oleh kuasa Yesus. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar, kami percaya Engkau adalah Mesias dan Juru Selamat kami. Tetapi tidak jarang kami goncang ketika ada banyak orang menceritakan tentang kuasa-kuasa lain di luar kuasa Engkau. Hati kami kadang-kadang terpikat. Hati kami kadang-kadang menjadi ragu akan kuasa-Mu. Dan kami mulai bertanya-tanya tentang kuasa-kuasa lain itu. Ampunilah kami. Sekarang biarlah kami belajar bagaimana kesaksian firman Tuhan menyatakan hanya kuasa-Mu yang memenangkan dan yang bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa lain. Berfirmanlah ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesaksian firman Tuhan menyatakan Saulus dan Barnabas itu diutus oleh Roh, mereka pergi ke Pulau Siprus. Dan kemudian mereka berjumpa dengan gubernur.
Nah, yang menarik adalah ketika gubernur tahu ada utusan Allah, Saulus yang kemudian lebih dikenal dengan nama Paulus dan temannya atau anak buahnya Barnabas, yang bisa menyatakan firman Tuhan, yang menyaksikan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan dan kuasanya, itu membuat sang gubernur tertarik. Dia kepingin tahu tentang Allah dan Yesus. Lalu Saulus dan Barnabas ini dipanggil. Tetapi pada saat itu ada seorang tukang sihir yang dikatakan gak suka kalau kemudian gubernur ini nanti beralih kepercayaan kepada Yesus. Dia gak dapat uang, dia gak dapat nama, bagaimana dia bisa hidup. Jadi memang dia takut dengan gengsinya, takut dengan ilmunya yang hilang atau dikalahkan, takut juga uangnya tidak menjadi bagian dari kehidupannya lagi. Dari gubernur biasanya besar ya. Nah, oleh karena itu kemudian dia mengganggu jalannya ketika Barnabas dan Saulus itu sedang berbicara atau sedang mengenalkan Yesus. Tapi kemudian Saulus dikatakan dalam ayatnya yang ke-12, dia memandang kepada tukang sihir itu dan berkata, apa yang kamu bisa? Apa yang kamu nyatakan sebagai kekuatan? Ya. Oleh karena itu ketika Paulus atau Saulus itu mengusir kuasa kegelapan, maka tukang sihir itu tidak berdaya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan kemudian dia menjadi gelap, ya, tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Nah, sejak saat itulah gubernur itu mulai belajar dengan sungguh akan firman Tuhan. Banyak orang juga mulai belajar akan firman Tuhan. Itu bukan karena sekedar kekuatan Saulus yang luar biasa, tetapi Saulus mau mengatakan bahwa di dalam dirinya ada Kristus yang hidup. Lalu bagaimana dengan kehidupan masa kini? Masih adakah kekuatan tenung dan sihir itu? Ternyata masih. Dan tentunya itu dilakukan oleh orang-orang yang menolak Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada seorang ibu dengan keprihatinan dia berupaya mencari dokter atau kuasa atau obat apapun juga yang bisa menyembuhkan suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu sudah hampir 1 tahun sakit tetapi tidak bisa ketemu obatnya. Ya, sudah ganti dokter, bahkan ke dukun ya sudah, ke orang pinter ya sudah, tapi nggak bisa sembuh. Makin lama tubuhnya makin habis. Tidak ada obat yang menolong proses pemulihan sang suami. Tetangga-tetangga bilang bahwa suaminya itu terkena sihir, ya, digarap orang. Lalu istrinya bilang, ya saya juga sudah cari dukun lagi, tapi kok nggak bisa ya? Wah, itu kurang kuat. Ya saya sudah doa sesuai dengan iman saya, tapi kok nggak bisa ya? Ya akhirnya mereka juga bingung bagaimana caranya. Si suami juga mulai kesakitan, mulai letih, mulai lesu dengan berbagai macam obat, tapi tidak bisa menyembuhkannya. Ya sering kesakitan, badannya makin lama makin habis. Akhirnya satu hari ibu ini jumpa dengan teman lamanya, dan inilah yang dikatakan sebagai utusan Tuhan. Ya. Teman lamanya ini seorang Kristen. Lalu mereka ngobrol lama sana sini, cerita ini dan itu. Akhirnya si ibu ini menceritakan kondisi keluarganya, dan temannya itu mengatakan, oh kalau gitu aku tahu, yang bisa menyembuhkan suamimu cuma satu kuasa, yaitu kuasa dalam nama Yesus. Lalu si ibu ini diam saja. Lah aku bukan orang Kristen nih. Ya belajar. Ya, kalau kamu pingin suamimu sembuh, ya belajar kenal Yesus. Sebab itu satu-satunya cara, satu-satunya jalan. Nyatanya kamu sudah pergi ke sana kemari juga tidak bisa. Yang bisa mengalahkan cuma Yesus. Lalu ibu itu ya mengalami pergumulan. Dia pulang, ya berhari-hari, berminggu-minggu dia mengalami pergumulan sampai akhirnya ketika dia melihat suaminya kesakitan lagi, dia tidak kuat. Dia datangi temannya dan dia bertanya, coba ceritakan tentang Yesus. Nah, teman ini menceritakan tentang Yesus dan kasihnya dan kuasanya. Lalu ibu itu pulang dan kemudian diam-diam dia mulai berdoa dengan mengatakan, Tuhan Yesus, walaupun aku belum mengenal Engkau dan mungkin Engkau tidak mengenal aku,
Tapi bisakah engkau menyatakan kuasamu pada suamiku ini? Dan ternyata Tuhan menjawab. Ya, setelah dia berdoa dengan sangat sederhana seperti itu. Mungkin imannya juga belum hebat ya. Dia mungkin masih ragu-ragu. Tetapi Tuhan tahu bahwa Tuhan perlu menyatakan kasih dan kuasa kepada orang yang sedang mencari dia dalam keraguan-raguan. Lalu suaminya itu reda dari kesakitannya, dan kemudian 2 hari setelah itu menjadi sangat baik. Tidak sembuh, tetapi dibanding hari-hari yang lain ini kelihatan sangat seger gitu ya, lebih sehat, bisa senyum, mau makan. Nah, si suami tanya, apa obatnya? Aku lihat kamu doa. Lalu istri itu sambil nunduk mengatakan, saya doa dalam nama Yesus. Wah, terjadi keributan. Bukannya diterima, malah istri ini dimarahin. Anaknya juga marah, mertuanya marah. Tapi si ibu ini tetap diam dan mengatakan, ya bagaimana ya, kalian boleh marah, tapi aku sudah merasakan ada satu kekuatan. Lalu suaminya mengatakan, kalau kamu doa lagi dalam nama Yesus, lebih baik kamu pergi. Tidak usah jadi istriku lagi. Lalu dia bilang, lebih baik aku kesakitan dan mati daripada harus percaya pada Yesus. Istri itu menangis dan dia pergi ke kamar dan dia berdoa, Tuhan Yesus, kenapa jadi kacau seperti ini? Tapi malam itu Tuhan menenangkan hatinya dan tidak menjawab apa-apa. Tapi dia punya rasa ketenangan. Si ibu itu mengatakan, Tuhan tidak jawab apa-apa, tapi hatiku kok tenang. Ya sudahlah. Suaminya juga seperti tidak marah lagi. Anak-anak ya cuma diam. Memang mereka mengancam gitu ya, tapi ya sudah selesai. Beberapa minggu kemudian suami ini kumat lagi sakitnya dan lebih hebat. Dikatakan badannya seperti kejang-kejang, mengigau, dan di dalam igauannya itu dikatakan dia teriak tentang ketakutan. Bagaimana dia mengatakan sangat takut. Sangat takut. Lalu istri itu nggak tega. Ketika dia lihat mertuanya, anak-anaknya berdoa sesuai dengan iman mereka. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya istri itu berkata, saya yang akan berdoa. Dan pada saat dia mengatakan begitu, keluarga besar itu hanya terdiam, terpaku, bukan protes. Seolah-olah tidak bisa marah. Lalu istri itu berdoa dengan suara yang bisa didengar meskipun tidak teriak. Tetapi dia mengatakan, Tuhan Yesus, aku tidak tahu harus berkata apa. Tolonglah suamiku dan keluarga besarku. Hanya itu yang dikatakan. Sesaat kemudian, tubuh suaminya itu mulai tidak kejang lagi. Mulai kelihatan lemas. Bukan lemas tidak berdaya, tapi tidak kejang. Mulai kelihatan baik dan baik. Tetapi dia belum bisa buka mata. Masih mengigau. Lalu istrinya mengatakan begini, Pak, panggil nama Yesus. Pak, panggil nama Yesus. Beberapa kali istrinya membisikkan. Ditunggu sampai ya kira-kira hampir setengah jam. Tiba-tiba sang suami yang setengah sadar itu mengeluarkan suara seperti teriakan. Dia memanggil nama Yesus. Keluarga kaget semua. Tapi suami yang memanggil nama Yesus itu kemudian bisa buka mata. Bisa buka mata, lalu terpancar cahaya dan hidupnya napasnya ini mulai tenang gitu ya. Lalu dia bercerita. Tadi itu aku ngalami perang. Nyawaku ini akan diambil oleh kuasa-kuasa yang menakutkan. Itu sebabnya aku kejang-kejang, ketakutan. Wah, ngeri sekali. Mereka bawa pecut yang mengerikan dan mereka akan merogoh nyawaku. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang datang lalu tidur di atas dadaku, kepalanya tertelungkup, aku nggak bisa lihat. Tapi yang aku bisa lihat itu bajunya bercahaya. Dan baju itu dipecuti, dipukuli, dan darah mengalir.
wah aku tambah tegang. Tapi ketika aku mendengar panggil nama Yesus, akhirnya aku bisa memanggil nama Yesus. Dan begitu aku teriak nama Yesus, kuasa-kuasa yang menakutkan itu mental semua sambil teriak. Teriak kesakitan dan ketakutan. Dan kemudian kepala yang menelungkup itu mulai diangkat dari dadaku. Dan ketika aku memandang wajah itu, dia tersenyum. Aku kaget. Karena aku lihat tubuhnya tidak ada darah lagi. Lalu aku tanya, siapa kamu? Dan orang itu berkata, akulah yang engkau panggil. Akulah Yesus. Saudara-saudara, nyawaku tuh dilindungi, dijaga, dikekepi. Sampai yang ngekepi itu berdarah-darah. Tapi kemudian ketika aku memanggil namanya, maka kuasa kegelapan itu mental semua. Dan tidak ada darah lagi. Seolah dia mau mengatakan, aku menang. Dan aku jadi sadar, bisa buka mata. Seluruh keluarga tidak bisa berbicara. Istri menangis karena terharu dan mengucap syukur pada Yesus. Suami akhirnya mengatakan, iya, aku sudah salah, sumpah serapah, sudah aku katakan pada Yesus. Tetapi dia ngekepi nyawaku, melindungi nyawaku. Dan aku sekarang mengaku dosa. Saudara-saudara, itu baru satu kesaksian. Kesaksian lain tentang kuasa sihir, tenung, dan kuasa-kuasa kegelapan itu banyak. Tetapi kita tidak boleh khawatir dan kita tidak boleh takut. Sebab kuasa di dalam nama Yesus itulah yang sudah memenangkan segala kuasa kejahatan, kuasa kegelapan. Yesus itu sudah menang. Dan sekalipun suami istri ini masih ragu-ragu, Yesus tidak ragu-ragu untuk mengasihi. Dengan kepastian, dia menolong sang istri untuk tetap tenang jiwanya. Sehingga dia berani melangkah untuk berdoa kembali. Dan menolong suaminya yang sudah memarahi Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa nyawa ini perlu untuk dilindungi. Dia kekepi, dia peluk nyawa itu. Dan dia biarkan tubuhnya terluka. Tetapi ketika orang itu mengaku dan percaya, kemenangan yang sudah dialami Yesus dinyatakan. Tidak ada setetes darah lagi. Sebab aku bangkit, aku hidup, aku menang. Maka kamu juga akan menang. Melalui tetesan darah itulah nyawamu sudah aku selamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesaksian ini sangat menarik. Karena kemudian keluarga ini belajar mengenal Yesus. Kesaksian suami, kesaksian istri mulai mengubah pikiran keluarga besar. Meskipun tidak semua bisa mengaku percaya tentang Yesus. Tapi keluarga ini mau pelan-pelan mengajarkan, mau pelan-pelan mengenalkan tentang kuasa Yesus. Nah, dari kehidupan ini bukan cuma penyakit yang bisa didatangkan. Ada juga orang yang mengatakan rezeki saya dihalangi oleh kuasa sihir, kuasa tenung gitu ya. Ya mungkin ada, percayalah. Kalau Anda tetap percaya pemeliharaan kuasa Tuhan, itu semua akan dikalahkan. Ada lagi orang yang bilang itu dihipnotis di tengah jalan. Mungkin memang ada. Tetapi kalau kita tetap bersama dengan Yesus, tidak akan hipnotis itu berlaku atas diri kita. Karena itu kehadiran Yesus yang penuh dengan kuasa harus selalu hadir dalam hidup kita dengan kekuatan kuasanya. Supaya kita dihindarkan dari segala kuasa-kuasa lain. Dia sudah memberikan kemenangannya, dia melindungi saudara, memeluk saudara, menjaga nyawa, bahkan menyelamatkan nyawa kita. Jadi marilah kita tetap percaya pada kuasa Yesus sebagai kuasa pemenang. Sihir dan tenung sudah dikalahkan. Dosa sudah disingkirkan. Kehidupan yang benar, yang penuh dengan kuasa kebangkitan, itu yang kita miliki. Jadikan Yesus sebagai pemenang, sebagai bagian dari kehidupan saudara untuk menyatakan kuasa. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ajarkan pada kami untuk kami semakin diyakinkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Segala kuasa kegelapan akan berlalu dan Engkau memenangkan kami. Biarlah kami tetap yakin
Di tengah badai sekalipun, kami tetap memegang Engkau sebagai kekuatan dan kemenangan hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.